One Man Show kritik pedas fans, Zwirs janji roadmap serius. PSSI kembali menjadi sorotan setelah fansbase Garuda Revolution Football melontarkan kritik pedas soal kebijakan dan target yang berubah-ubah. Kritik One Man Show pun ramai mengemuka di media sosial. Fans menilai target masuk Pildun bergeser sesuai situasi dan kondisi. Saat situasi tertekan, target mundur. Saat kemungkinan tercapai, target justru dipercepat. Begitu pula kehadiran pimpinan PSSI di press conference dinilai pilih-pilih. Kalau target kemungkinan tercapai, Bapak maju duluan. Begitu juga kalau preskon dalam keadaan senang, Bapak nongol di mana-mana. Kalau preskon dalam keadaan sulit, Bapak bilang, saya sekarang jadi menteri. Definisi dari One Man Show, Bapak berpikir lebih besar dari sepak bola Indonesia. Tapi Bapak salah, mau bukti? Lihat nanti. Ungkap fansbase Garuda Revolution.Football. Menanggapi kritik tersebut, Direktur Teknik PSSI Alexander Zwirs memastikan roadmap pengembangan sepak bola nasional akan dirilis resmi pada 2026. Dokumen ini disiapkan melalui kajian mendalam agar strategi jangka panjang sesuai kebutuhan lokal. Zwirs menegaskan roadmap akan menjadi dokumen terukur, terstruktur dan realistis, bukan versi singkat seperti Garuda Membara 3 halaman yang sempat viral sebelumnya. Tujuan utama adalah memberikan arah yang jelas dan dapat diimplementasikan. Jadi kami perlu sangat teliti untuk mengetahui dengan pasti, terukur dengan baik, direncanakan secara matang sebuah peta jalan yang benar-benar aman dan disesuaikan secara khusus dengan lanskap sepak bola saat ini, tuturnya. Dokumen ini akan mencakup seluruh aspek pengembangan, mulai pembinaan usia muda, penguatan liga domestik, hingga peningkatan kualitas pelatih dan infrastruktur. Semua dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi sepak bola Indonesia. Zwirs menegaskan meski kritik muncul, fokus utama adalah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan pendekatan sistematis, PSSI berharap dapat mengubah persepsi dan menegaskan bahwa roadmap bukan hanya janji semata. Peta jalan ini pun akan menjadi acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk klub, pemain, dan pelatih. Sehingga setiap langkah pengembangan bisa terukur, realistis, dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kenapa Andre Rosiade ngotot minta PSSI balikan STY jadi pelatih timnas Indonesia? Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, kembali menjadi sorotan setelah ngotot meminta PSSI mengembalikan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Permintaan ini muncul usai pemecatan Patrick Kluivert yang gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Andre menilai mengontrak kembali pelatih asal Korea Selatan itu akan menguntungkan. Kompensasi sebelumnya bisa dikonversi menjadi gaji hingga Piala Asia 2027. Selain itu, ia mengusulkan kontrak dengan target jelas, seperti wajib juara AFF 2026 dan masuk 4 besar Piala Asia 2027. Pernyataan ini langsung memicu perbincangan hangat di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan keputusan Andre, namun ia menegaskan langkah ini demi kepentingan timnas Indonesia agar performa bisa kembali maksimal. Andre juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang. Menurutnya, Sinteyong sudah mengenal kultur pemain Indonesia dan mampu membangun skuad yang solid untuk kompetisi internasional mendatang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak akan kembali bekerja sama dengan Sinteyong. PSSI harus move on dari STY maupun Kluivert dan fokus mencari pelatih baru untuk membangun performa timnas Indonesia ke depan. Keputusan ini menandai sikap tegas PSSI, meski ada tekanan dari beberapa pengamat dan pihak internal klub. Erick menilai mencari pelatih baru dengan visi segar lebih tepat untuk mengangkat kualitas timnas Indonesia. Meski mendapat penolakan, Andre Rosiade tetap optimis dengan argumentasinya. Ia percaya pengembalian Sinteyong akan lebih efisien secara finansial dan memberikan kepastian target yang jelas untuk jangka menengah hingga Piala Asia 2027. Parade pelatih grup C SEA Games 2025, Indra Syafri paling berkilau. Saatnya bawa Timnas Indonesia U22 pertahankan medali emas. Timnas Indonesia U22 siap mempertahankan gelar juara SEA Games 2025 di Bangkok, tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Ajang ini digelar 3-18 Desember 2025. Di bawah kendali Indra Syafri, Garuda Muda tengah mematangkan persiapan. Tim ini juara bertahan setelah meraih medali emas SEA Games 2023 di Myanmar.
Target minimal lolos dari fase grup membuat tekanan sekaligus motivasi. Meski di atas kertas unggul, Timnas Indonesia U22 tak boleh meremehkan lawan. 3 pelatih lain di grup C juga punya catatan prestasi yang solid. Persaingan di grup diprediksi sengit dan penuh strategi. Indra Syafri dikenal luas di Asia Tenggara. Spesialis pemain muda ini berhasil membuat Garuda Muda tampil buas di SEA Games 2023. Mengalahkan Thailand di final, sekaligus mengakhiri puasa medali emas sejak 1991. Prestasi Indra sebelumnya termasuk medali perak SEA Games 2019, juara Piala AFF U23 2019, Piala AFF U19 2013 dan 2024, serta posisi ketiga Piala AFF U19 2017 dan 2018. Prestasi ini membuat PSSI dan masyarakat optimis. Firdaus Kasim menukangi timnas Singapura U22 sejak Juni 2025. Targetnya membawa Singapura juara grup C. Berpengalaman di Hougang United U18, Chainat Hornbill, Lion City Sailors U21, dan timnas Laos. Pencapaian Firdaus termasuk membawa Hougang United juara Singapore Cup 2022 dan Lion City Sailors U21 menjuarai Singapore Premier League U21 2024. Ia jadi sosok yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Gareth McPherson, pelatih Filipina U22 berpaspor Australia, membawa The Azkals ke semifinal Piala AFF U23 2025. Saat lawan timnas Indonesia U23, timnya sempat merepotkan Garuda Muda meski akhirnya kalah tipis 1-0. McPherson baru menangani Filipina U23 sejak Juni 2025. Sebelumnya analis video timnas senior dan asisten pelatih timnas putri Filipina. Pengalaman ini membekalinya menghadapi persaingan di SEA Games 2025. Hisashi Kurosaki, pimpin timnas Myanmar U22 sejak Februari 2025. Mantan pemain timnas Jepang berusia 57 tahun ini punya pengalaman moncer di Qingdao West Coast, Albirex Niigata, dan klub Jepang lainnya. Koleksi gelar Kurosaki sebagai pemain termasuk J1 League, Emperor's Cup, Japanese Super Cup, dan Dynasty Cup 1995. Dengan pelatih berpengalaman ini, Myanmar U22 siap memberi kejutan di grup C SEA Games 2025.